فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pembahasan anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kata yang kedua yaitu al-fi'lu. Pembahasan isim, tentang definisi isim, kemudian ciri-ciri isim, kemudian perincian dari huruf jar sudah selesai, alhamdulillah. Kita masuk ke anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kata yang kedua yaitu al-fi'lu, fi'il. Jenis kata yang kedua adalah al-fi'lu. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Penulis mengatakan al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wakturinat di zamanin. Yang namanya fi'il adalah suatu kata kalimatun. Maka ini ditanwin. Maka kalimatun di sini isim. Ya kan? Kalimatun, ya, ada kata yang dia ditanwin. Maka kalimatun di sini dihukumi sebagai isim. Apa tandanya? At-tanwinu, tanwin. Al-fi'lu huwa, fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan. Demikian juga maknan. Yaitu suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna wakturinat di zamanin. Dan dia terkait dengan waktu. Maka dalam definisi fi'il yang dijelaskan oleh penulis, apabila kita lihat, yang pertama al-fi'lu. Al-fi'lu, ada alif lam. Tadi kita katakan apabila kata itu terdapat alif lam di sana, maka dia dihukumi isim. Maka kata al-fi'lu di sini, dia adalah isim yang tandanya alif lam. Huwa kalimatun, dia adalah kata. Kalimatun juga namanya isim karena ada tanwin. Dallat ala maknan. Ala maknan. Maka maknan juga kita katakan dia sebagai isim karena kemasukan huruf jar ala. Yang kedua karena dia di tanwin. Waktu rinat di zamanin. Dan dia terkait dengan waktu. Baik waktu sekarang, akan datang, atau lampau. Maka inilah fi'il. Apa bedanya dengan isim? Kalau isim kemarin definisinya kalimatun dallat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Kalau isim itu tidak terkait dengan waktu, dengan salah satu waktu tertentu. Tapi fi'il itu terkait dengan waktu tertentu. Misalnya waktu sekarang itu apa, waktu lampau apa, yang akan datang itu apa. Maka kita lihat di zamanin. Zamanin di sini kemasukan al-ba'u. Dan ba tadi kita katakan dia termasuk huruf jar. Maka zamanin itu juga dihukumi sebagai isim. Apa tandanya? Kemasukan al-ba'u. Yang kedua dia ditanwin. Dan yang ketiga dia khafat, di kasroh. Maka di zamanin, zamanin dia kita katakan isim karena 3 tanda. Mislu, contoh kataba. Ini contoh fi'il. Yang pertama adalah kataba, artinya telah menulis. Qara'a, telah membaca. Maka ini menunjukkan dia terkait dengan waktu lampau. Jadi kataba itu artinya telah menulis. Qara'a artinya telah membaca. Kemudian yaktubu, artinya sedang menulis. Maka ini waktu sekarang. Nanti saya ulahkan dirinci, ini apa namanya fi'il. Ada macam-macam fi'il. Yaktubu artinya sedang menulis. Yakra'u sedang membaca. Kemudian uktub, tulislah. Maka ini perintah. Maka perintah pelaksanaannya setelah orang tersebut memerintahkan. Maka ini menunjukkan waktu yang akan datang. Jadi perintah, uktub, tulislah, maka ini terkait dengan waktu yang
akan datang. Iqra, bacalah. Ini juga terkait dengan waktu yang akan datang. Maka ada 3. Misalnya kataba bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi uktub. Nanti insya Allah akan dibahas masalah ini. Intinya bahwasanya ini semuanya fi'il. Kenapa kita katakan fi'il? Yang pertama dia kalimatun dalat ala maknan. Misalnya kataba, ini suatu kata yang menunjukkan makna tertentu, maknanya menulis, kataba. Dan kataba ini, yaitu dia waktu rinat di zamanin. Dia terkait dengan zaman, yaitu zaman kapan? Al-madi, waktu lampau. Jadi waktu lampau. Kemudian misalnya yaktubu. Yaktubu, kenapa kita katakan fi'il? Yang pertama dia kalimatun dalat ala makna. Dia suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna. Dan yaktubu ini terkait dengan waktu hal, waktu sekarang. Waktu sekarang. Kemudian uktub juga sama. Dia kalimatun dalat ala maknan waktu rinat bi zamanin. Zaman kapan? Istiqbal, yang akan datang. Maka ini kita katakan dia sebagai fi'il. Nah, kalau susah, ya kan? Oleh karena itu penulis menunjukkan ciri-cirinya. Ya. Kalau susah dari definisinya, maka kita lihat cirinya. Alamat fi'ilnya itu apa? Maka kita lanjutkan alamatul fi'li hiya, tanda-tanda fi'il. Dia adalah, ini kita bahas, tanda-tanda fi'il. Kalau kita lihat dari kata alamatul fi'li, alamatu al-fi'li. Susunannya adalah mudhof, mudhof ilaih. Jadi alamatul fi'li, ini kita lihat susunannya adalah kata yang pertama ini namanya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Maka nggak boleh dibaca alamatul fi'la, alamatul fi'lu, nggak boleh. Harus dibaca alamatul fi'li, karena susunannya mudhof sama mudhof ilaih. Maka al-fi'li di sini dia dihukumi isim, alamatu juga dihukumi isim. Tanda-tanda fi'il itu ada 4 yang dijelaskan oleh penulis kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Yang pertama adalah qad. Tanda fi'il yang pertama adalah qad. Apa artinya qad? Qad mempunyai beberapa macam arti. Jadi ada maknanya, qad itu memiliki beberapa macam makna. Maka insyaallah kita akan rinci tentang permasalahan qad. Ya, secara umum qad itu artinya, kalau dalam bahasa artinya sungguh. Tapi qad itu bisa memiliki beberapa arti. Intinya bahwasannya jika ada kata kemasukan qad, maka kata tersebut merupakan fi'il, merupakan kata kerja. Contohnya di sini dijelaskan atau ditulis oleh penulis kitab Muyassar, qad qamatis sholatu. Segera akan didirikan sholat. Qad qamatis sholatu. Maka di sini ada qad, kemudian qamat. Maka qamat di sini dia dihukumi sebagai fi'il. Apa tandanya? Kemasukan qad. Maka qamat itu fi'il, tandanya adalah kemasukan qad. Kemudian qamat, ini dia fi'il dan dia aslinya menunjukkan waktu lampau, atau istilahnya tadi waktu lampau adalah waktu al-madi, adalah fi'il madi. Maka sedikit kita rinci tentang permasalahan qad. Jadi fi'il, kata kerja itu ada 3 macam. Ya, sebelum kita masuk qad, kata kerja itu nanti insyaallah akan dirinci. Itu ada 3 macam, yaitu kata kerja atau fi'il itu kan terkait dengan waktu. Dan waktu itu ada 3. Waktu sekarang, akan datang, dan waktu lampau.
Kalau waktu sekarang, fi'il yang terkait dengan waktu sekarang, itu nanti namanya fi'il mudhari. Jadi, al-fi'lu al-mudhari'u. Kemudian kalau fi'il tersebut terkait dengan waktu lampau, maka namanya al-fi'lu al-madi, fi'il madi. Kemudian kalau fi'il tersebut terkait dengan waktu yang akan datang, namanya fi'lul amri, fi'il amr. Ini perintah. Dan perintah itu pelaksanaannya setelah orang yang memerintah. Maka dia waktunya yang akan datang. Dan qad itu masuknya hanya kedua fi'il. Nanti. Jadi qad itu tanda khusus untuk dua fi'il. Fi'il apa? Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari. Insyaallah kita akan bahas masalah fi'il madi dan fi'il mudhari. Tapi karena kita di sini membahas tentang qad, maka kita jelaskan sedikit tentang fi'il madi dan fi'il mudhari. Intinya fi'il madi itu menunjukkan waktu lampau. Fi'il mudhari menunjukkan waktu sekarang. Fi'il amr nanti menunjukkan waktu yang akan datang. Dan qad ini tanda khusus untuk fi'il madi. Ada istilahnya, maka kita ingat. Ada dalam bahasa Arab, ada istilah. Dalam nahwu ada istilah fi'il madi. Menunjukkan waktu lampau. Qad itu bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Dan qad tidak bisa masuk ke fi'il amr. Yang pertama, qad apabila masuk ke fi'il madi. Dijelaskan oleh para ulama, qad apabila masuk ke fi'il madi, maka afadat at-tahqiqa au at-takribah. Maka memberikan arti at-tahqiq untuk menguatkan. Artinya sungguh. Ini arti yang pertama, qad apabila masuk ke fi'il madi. Yang kedua artinya at-takrib. Dekat. Dan contoh yang dibawakan oleh penulis kitab Muyassar, qad qamatis sholatu. Qad di sini masuknya ke qomat. Qomat itu fi'il madi, menunjukkan waktu lampau. Dan qad di sini masuk ke qomat, tetapi memiliki arti at-takrib, dekat. Artinya bukan sholat itu sudah didirikan, tapi apa? Sholat itu akan dilaksanakan. Ini artinya akan atau segera akan dilaksanakan. Maka qad qamatis sholatu artinya segera akan ditegakkan atau dilaksanakan sholat. Maka qad di sini artinya at-takrib. Kenapa at-takrib? Karena dia masuk ke fi'il madi. Contoh yang masuk ke fi'il madi yang memiliki arti at-tahqiq, artinya sungguh, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun. Kita hafal semuanya insyaallah. Qad aflahal mu'minuna, ya kan? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflaha al-mu'minuna. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maka qad masuk ke aflaha. Aflaha, maka kita katakan dia sebagai fi'il. Kenapa fi'il? Karena kemasukan qad. Dan qad itu tanda khusus untuk fi'il. Fi'il apa aflaha? Kita katakan fi'il madi. Ya. Nanti insyaallah kalau kita belajar shorof akan tahu aflaha itu fi'il madi. Qad aflaha al-mu'minuna. Maka qad di sini artinya bukan at-takrib, bukan dekat, tapi dia memiliki arti at-tahqiq, artinya sungguh. Ini salah satu contohnya. Kemudian qad apabila masuk ke fi'il mudhari juga memiliki dua arti. Qad apabila masuk ke fi'il mudhari juga memiliki dua arti. Jelaskan oleh para ulama, artinya at-taqlilu atau at-takfiru. Bisa memiliki arti at-taqlil, sedikit, atau artinya at-takfir, banyak. Jadi artinya bisa sedikit atau banyak, ya, kebalikannya. Dilihat dari mana? Maka kita lihat konteks kalimatnya. Misalnya contohnya, qad yasduku al-kadubu. Ya. Al-kadubu itu artinya orang yang banyak atau hobinya itu berdusta. Orang yang banyak berdusta. Qad yasduku al-kadubu. Maka qad di sini masuknya ke fi'il mudhari, yasduku. Nanti insyaallah akan dijelaskan dalam pembahasan fi'il mudhari. Kita
dengarkan saja bahwasanya ini yaitu perincian makna qad apabila masuk ke fi'il mudhari. Qad yasduku al-kadubu. Maka qad di sini artinya sedikit, ya kan? Sedikit orang yang biasanya berdusta itu kok ngomongnya itu jujur. Kenapa artinya at-taklil? Ya, karena kalimatnya yang berbicara itu al-kadub. Orang yang biasa berdusta. Misalnya diganti qad yasduku as-sadiku atau as-sadiku, maka kita katakan qad di sini artinya at-taktsir, artinya banyak. Kenapa? Karena yang berbicara itu orang yang jujur. Kalau orang itu jujur, maka biasanya perkataannya juga jujur, juga benar. Maka di sini qad itu artinya bisa, kalau dia masuk ke fi'il mudhari artinya bisa banyak atau sedikit. Maka demikian perincian tentang masalah qad. Pendengar radio Muslim dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qad itu bisa masuk ke fi'il madi menunjukkan waktu lampau atau masuk ke fi'il mudhari menunjukkan waktu yang akan datang. Apa artinya qad apabila masuk ke fi'il madi? Memiliki dua arti. Yang pertama at-takrib menunjukkan artinya dekat, contohnya qad qamatis sholatu. Yang kedua artinya at-tahqiq, yaitu untuk menunjukkan artinya nanti at-tahqiq, menguatkan, artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha. Maka ini semuanya artinya sungguh. Kemudian qad apabila dia masuk ke fi'il mudhari memiliki dua arti yang kebalikannya, yaitu at-taktsir dan at-taklil. Maka dilihat konteks kalimatnya, yaitu banyak atau sedikit. Kemudian kita masuk ke alamat fi'il yang kedua, yaitu as-sinu. Sin. Sin dikatakan oleh para ulama, dia namanya harfut tanfis, huruf tanfis, untuk menunjukkan yang akan datang. Ini sin. Maka contohnya sayad habu. Artinya dia seorang laki-laki akan pergi. Sayad habu. Maka yadhabu itu memiliki arti. Sebenarnya yadhabu tadi adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu hal, sekarang. Maka arti fi'il mudhari itu sebenarnya adalah waktu sekarang. Kemudian kemasukan sin, huruf tanfis, ini menunjukkan menjadi waktunya akan datang. Sayadhabu, dia akan pergi. Dia akan pergi. Maka yadhabu ini kita katakan dia fi'il, apa tandanya? Tandanya kemasukan sin, sayadhabu. Sayarji'u, dia seorang laki-laki akan kembali. Sayarji'u, akan kembali. Maka yarji'u ini namanya fi'il karena kemasukan sin. Dan sin ini tanda khusus untuk fi'il mudhari. Kalau qad itu bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari dan nggak bisa masuk ke fi'il amr, ya kan? Kalau sin ini masuknya hanya ke fi'il mudhari, memberikan makna akan. Waktunya itu dekat, akan datang, ya. Maka kalau orang mau mengatakan misalnya yusolli Zaidun, iya kan? Zaid sekarang sholat. Yusolli Zaidun. Yusolli itu fi'il mudhari. Tapi kalau kemasukan sin, sayusolli Zaidun. Zaid akan sholat. Zaid akan sholat. Perbuatan sholatnya itu belum dilakukan. Maka yang dijelaskan oleh para ulama, arti fi'il mudhari sebenarnya dia menunjukkan waktu hal, bukan hal dan istiqbal. Fi'il mudhari itu memberikan waktu yang akan datang apabila kemasukan sin. Yang ketiga adalah saufa. Maknanya sama dengan sin, tetapi waktunya itu relatif lebih lama jika dibandingkan dengan sin. Itu adalah saufa. Contoh saufa ta'lamuna, kelak mereka akan ta'lamun, akan mengetahui.
Maka saufa ta'lamuna, maka di sini ta'lamuna kita katakan dia fi'il. Kenapa? Karena kemasukan saufa. Jadi ta'lamuna itu adalah fi'il karena dia kemasukan saufa. Dan sin serta saufa ini merupakan tanda khusus untuk fi'il mudhari. Artinya dia tidak bisa masuk ke fi'il madi atau fi'il amr. Untuk pembahasan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, insyaallah kan dibahas di belakang. Ini hanya pengenalan saja tentang istilah ada fi'il. Ditinjau dari sisi waktu, itu terbagi menjadi 3, madi, mudhari, sama amr. Demikian. Kemudian yang keempat, ta'ut ta'nitsi as-sakinatu. Tak ta'nis yang sukun. Yang terakhir untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, tanda fi'il yang keempat adalah ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Tak ta'nis yang sukun. Contohnya qalat. Jadi tak ta'nis, tak ta'nis itu tanda untuk perempuan, as-sakinah yang sukun. Qalat, dia seorang perempuan telah berkata. Qalat, aslinya qala kemudian ketambahan tak yang sukun. Ini namanya tak ta'nis. Menunjukkan yang berkata ini seorang perempuan. Maka kita katakan qalat ini fi'il, apa tandanya? Ada tak ta'nis as-sakinatu. Dahabat, dia seorang perempuan telah pergi. Maka dahabat kita hukumi dia sebagai fi'il karena dia kemasukan tak ta'nis as-sakinah. Dan diingat tak ta'nis as-sakinah ini tanda khusus fi'il madi. Maka enggak mungkin tak ta'nis as-sakinah masuk ke fi'il mudhari maupun fi'il amr. Jadi tak ta'nis as-sakinah itu tanda khusus fi'il madi. Demikianlah pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan tentang fi'il. Jadi kita bahas definisi fi'il, kemudian tanda-tanda fi'il. Dan fi'il ditinjau dari waktunya terbagi menjadi 3, fi'il madi menunjukkan waktu lampau, mudhari waktu sekarang, fi'il amr waktu yang akan datang. Kemudian ciri-ciri fi'il, alamat fi'il ada 4 di sini di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Yang pertama qad. Qad ini bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madi memiliki 2 arti, tadi sudah dijelaskan. Kalau masuk ke fi'il mudhari juga memiliki 2 arti. Kemudian yang kedua sin. Sin menunjukkan waktu dekatnya suatu kejadian, ya kan? Artinya akan atau segera. Yang ketiga saufa, maknanya sama dengan sin tapi relatif lebih lama. Kemudian yang keempat ta'ut ta'nitsi as-sakinatu, tak ta'nis yang sukun. Jadi sin dan saufa ini khusus masuk ke fi'il mudhari. Kemudian tak ta'nis as-sakinah khusus masuk ke fi'il madi. Kemudian qad bisa masuk ke fi'il mudhari dan fi'il madi. Maka demikianlah pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita atau belajar kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan barokahnya kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Ya, kita akhiri pelajaran kitab Muyassar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.